guys, kalian semua sudah siap memuji Tuhan? Halo kalian? Yeay! Semua kita boleh berdiri, boleh loncat-loncat, boleh tepuk tangan keluar. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan, oke? Jangan lemes-lemes ya pagi-pagi. You make all things new, and my life never be the same. You, Jesus, bring me to the next season. It's just because of your grace. I'll live my life for your glory. For your will be done through me. For who you are, Jesus, we will praise your name. Hallelujah, hallelujah. For now and forever, Jesus, we will lift you high. If we could live today, it's just because of your grace. Hey! Hey! You make all things new, and my life never be the same. Jesus, bring me to the next season. It's just because of your grace. Amen. I'll live my life for your glory. For your will be done through me. For who you are, Jesus, we will praise your name. Hallelujah, hallelujah. For now and forever, Jesus, we will lift you high. If we could live today, it's just because of your grace. Yay! Woo! We praise you, Lord. Who you are, Jesus, we will praise your name. Hallelujah, hallelujah. For now and forever, Jesus, we will lift you high. If we could live today, everybody say, for who you are, Jesus, we will praise your name. Hallelujah, hallelujah. For now and forever,
can feel it. Your love reigns on every broken pieces. Your word strengthens every weakened soul. And though I can see the end, but I can see that your love reigns on every trial that passes. Your word breaks every knee that falls, and you smile as every heart breaks free. It's the kind of God you are. Oh yes, yes. Thank you, Jesus. Surrounded by darkness, but you guide me through the light. Once wrapped, now set free. Oh, His blood for us. I believe in your love. I believe in your cross. I believe in your name, in your callings for my life. How you gave us all new life. But I can feel it. Your love reigns on every broken pieces. Your word strengthens every weakened soul. And though I can't see the end, but I can see that your love reigns on every trial that passes. Your word strengthens every weakened soul, and you smile as every heart breaks free. The kind of God you are. Oh Jesus, it's the kind of God you are. Hey. The kind that sweetens the bitter taste, the kind that smoothens all of my rocky days, the kind that eases my sore and pain and picks me up when I fall. I surrender all. The kind that sweetens the bitter taste, the kind that smoothens all of my rocky days, the kind that eases my sore and
Kami percaya Kau tak akan tinggalkan kami Tuhan. Kau bahkan rela datang ke dunia Tuhan untuk mati di kayu salib dan menebus dosa setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya. You went down from heaven to earth to the grave. With you I am loved, I am free, I am safe. You went through the long ways to make sure I'll be okay. And I know you always would go down from heaven to earth to the grave. With you I am loved, I am free, I am safe. You went through the long ways to make sure I'll be okay. Yes, Lord, and I know you always would go down from heaven to earth to the grave. With you I am loved, I am free, I am safe. You went through the long ways to make sure I'll be okay. I am no longer afraid of anything, 'cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord. Your love is there. I am no longer afraid of anything. Oh, 'cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord. Your love is there for me. Yes, Lord. Thank you, Jesus. You're always there for me. We believe that, Lord. Thank you, Jesus. Kami bersyukur buat semuanya yang Kau berikan, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Karena Kau tidak pernah meninggalkan kami, Yesus. Karena Kau selalu beserta dengan kami, Tuhan. Dan kami bersyukur, Tuhan, kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Kami berdoa. Haleluya. Mantap, teman-teman. Sekarang udah saatnya kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Untuk persembahan itu bisa ditransfer via rekening ataupun juga bisa di scan lewat QR code yang ada di layar kalian. Ya, dimanapun itu. Oke, sekarang kita boleh silakan disiapkan persembahannya. Kalau sudah, kita mau deklarasikan persembahan, oke? Kita deklarasikan ya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Setiap anak muda, kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna, menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Bapa, thank you for another week. Kami ucap syukur kalau 1 minggu lagi boleh kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Bersyukur untuk segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, kami masih boleh beribadah Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Bapak, kalau sebentar kami mendengar kebenaran firman Tuhan, Kau siapkan hati kami Tuhan, Kau persiapkan kami, berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk menyambut firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar apapun yang keluar dari mulutku, dari lidahku Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan, itu semua sesuai dengan isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Hai semuanya, balik lagi, welcome back to WTC Next Gen Online Service. Seperti biasa dimanapun teman-teman berada, I hope everyone is well, I hope everyone is healthy teman-teman. Udah cukup lama ya, semenjak terakhir kali kita ibadah di tempat ini bareng-bareng, udah cukup lama semenjak terakhir kali kita ibadah di gedung ini sama-sama. Mungkin kalau nggak salah ingat itu terakhir bulan Maret atau April, kalau sekarang akhir Agustus mau masuk ke September gitu ya, berarti kurang lebih udah sekitar 6 bulan, udah mau 6 bulan, 5-6 bulan gitu ya. Jadi gue nggak tahu apakah teman-teman semua kangen dengan ibadah offline kita, dengan ibadah biasa kita di tempat ini maupun di 180 teman-teman, tapi gue percaya apapun itu, kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih bisa beribadah secara online gitu ya. Atau mungkin justru teman-teman sebaliknya udah mulai merasa nyaman dengan ibadah online, ya enggak, kita make up nggak ada yang tahu, kita sambil makan juga nggak ada yang tahu gitu ya. So mungkin teman-teman boleh komen kali di bawah daripada comment section kita kosong kayak biasanya. Kalian boleh komen tim mana sih kalian, tim yang kangen sama ibadah offline atau tim yang udah mulai terbiasa. Well, ibadah online kayaknya not so bad deh. Jadi kalian boleh komen di bawah. Alright, minggu ini kita masuk ke dalam minggu yang keempat teman-teman dalam series kita yang sedang berjalan, yaitu Free People atau orang-orang yang bebas. Jadi selama 3 minggu kemarin kita udah belajar banyak banget gimana Tuhan itu pengen kita sebagai orang Kristen itu menjadi orang-orang yang bebas di dalam Tuhan. Nah hari ini kita juga akan belajar satu tips lagi teman-teman, gimana cara kita bisa memaksimalkan hidup kita sebagai orang Kristen untuk menjadi orang-orang yang benar-benar bebas di dalam Tuhan. Alright, ngomongin tentang tadi kita kangen sama ibadah offline atau enggak, gua rasa ada satu hal yang enggak bisa kita dapatkan di ibadah online. Mungkin khususnya teman-teman di FLCC bisa lebih relate. Jadi menurut gua ada salah satu hal yang enggak ada di ibadah online sampai dengan hari ini gitu ya. Itu adalah games teman-teman. Gue kurang tahu apakah teman-teman di 180 biasanya main games juga atau enggak. But just so you know, kalau di FLCC biasanya kita, ya enggak tiap minggu sih, tapi biasanya 2 minggu sekali atau mungkin sebulan 3 kali biasa kita main games. Dimana kita mempertemukan antar squad gitu ya, dan nanti akan diakumulasikan di belakang biasa di FLCC Connect. Pokoknya kayak gitu teman-teman. Anyway, gue teringat dengan salah satu games yang pernah kita mainin di FLCC. Jangan khawatir teman-teman, mau kalian di FLCC, di 180 atau di tempat lain pun, gua rasa games ini kita cukup familiar dengan games ini. Nama gamesnya adalah musical chair teman-teman. Ada yang tahu? Atau mungkin namanya asing, gak apa-apa, gua akan sekalian jelasin cara mainnya. Sekalian mungkin teman-teman yang belum pernah tahu cara main games ini gitu ya. Nah jadi musical chair ini mainnya gampang teman-teman. Let's say kita ada partisipan sebanyak 10 orang. Oke, peserta main games musical chair ini let's say 10 orang. Nanti kita akan menyiapkan properti yaitu kursi yang jumlahnya adalah minus 1 dari total jumlah pesertanya teman-teman. Jadi kalau tadi pesertanya 10, berarti kursinya kita siapin adalah 9, bener ya. Jadi nanti kursinya akan disusun di tengah, melingkar. Dan cara mainnya adalah nanti ke 10 peserta itu bareng-bareng harus muterin ke 9 kursi itu teman-teman. Sambil diiringin sama musik. Dan ketika musiknya berhenti, whenever the music stops atau lagunya berhenti, maka ke 10 peserta yang tadi harus cepet-cepetan, harus rebut-rebutan untuk duduk di kursi yang ada teman-teman. Nah karena kursinya cuma ada 9, sedangkan pesertanya ada 10, berarti harusnya ada 1 orang yang gak dapat kursi. Bener dong, ya kan? Nah jadi 1 orang yang gak dapat kursi itu nantinya akan tereliminasi. Dan kemudian kita akan kurangin kursinya jadi 8 karena sekarang peserta ada 9. Dan pokoknya kita lakukan itu terus-terusan teman-teman sampai kita dapetin 1 orang pemenang. Atau 2 atau 3 tergantung panitianya. Oke, jadi ada yang gak tahu games itu? Gua rasa hampir semua dari kita at least pernah ngelihat orang mainin games ini. Oke teman-teman, sekarang gue pengen ngajak kita semua untuk ngebayangin sebentar
gimana rasanya kalau kita jadi partisipan. Anggaplah kita salah satu dari 10 orang partisipan yang gue sebut tadi, teman-teman. Oke, gue rasa kita semua setuju kalau kita main games itu, kalau kita jadi peserta dalam games itu, teman-teman, tujuan kita cuma satu, yaitu adalah gimana caranya, gimana pun caranya supaya kita bisa dapat tempat duduk itu. Benar nggak? Nggak peduli kita mainnya per tim, per squad, yang penting gue dulu. Kalau misalnya nanti ada waktu, gue baru bisa bantuin tim gue untuk dapetin kursi. Tapi kecenderungan kita adalah kita fokus gimana caranya supaya kita bisa dapat tempat duduk. Benar nggak? That's why kalau kita nontonin musical chair, kalau ada orang mainin games ini, nggak jarang kalau ada orang yang sampai gedebrak-gedebruk, orang yang sampai guling-guling, sampai kedorong gitu ya. Karena semua orang mikirnya kayak gitu, teman-teman. Gimana pun cara, yang penting gue harus dapat tempat duduk supaya gue bisa menang. Mau gue tarik lu kek, mau gue dorong lu kek, mau sampai lu guling-guling kek, ya itu urusan lu lah. Yang penting gue duluan. Alright, nah teman-teman, sadar nggak kalau sebenarnya games musical chair ini sebenarnya menggambarkan atau mengilustrasikan natur dari kita, teman-teman. Natur dari manusia, di mana kita sebagai manusia itu cenderung lebih suka untuk mendahulukan diri kita duluan, untuk mementingkan diri kita terlebih dahulu, teman-teman. Nah, buat teman-teman kita yang di barat sono, di Amerika, orang-orang bule, mereka punya satu phrase yang menurut gue cukup baik dalam menggambarkan situasi ini. Mereka sebut sebagai every man for himself. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang sering dengar, ada juga yang belum tahu. Namun yang nggak tahu kita bisa googling, teman-teman. Every man for himself artinya adalah each individual puts his or her own interest foremost. Jadi setiap orang itu meletakkan kepentingan mereka paling depan. Jadi setiap orang mendahulukan kepentingan mereka di paling atas dibandingkan kepentingan orang-orang lain. Well, mungkin kita sekarang bisa ngomong, egois banget, atau mungkin nggak peduli banget sih sama orang lain. Tapi tahu nggak teman-teman, gue pengen kasih tahu ke kita semua bahwa gue yakin gitu ya, mungkin di antara kebanyakan dari kita, sebenarnya tanpa kita sadari, mungkin tanpa kita sadari, kita tuh pernah loh menerapkan prinsip every man for himself dalam kehidupan kita sehari-hari. Well, mungkin gak waktu kita lagi main games musical chair, tapi ada banyak kesempatan di mana kita tanpa kita sadari, mungkin kita menerapkan prinsip every man for himself. Contohnya adalah mungkin buat teman-teman yang masih sekolah atau mungkin di kampus, ketika ada tim project gitu kan, berapa banyak sih yang gak pernah pengen untuk satu tim sama orang yang menurut kalian paling pintar, paling rajin, ya enggak? Aduh pokoknya gue pengen nih ketemu satu tim, satu kelompok sama orang yang paling pintar ini. Gue jamin kalau gue sekelompok sama dia, pasti kerjaan gue jauh lebih gampang. Atau mungkin dalam milih topik presentasinya, ya enggak? Berapa banyak yang gak pernah pengen, Bu saya pengen dong, atau Pak saya mau dong topik yang ini, karena kalian tahu ini topik yang paling gampang, paling banyak referensinya, jadi kerja kalian gak terlalu banyak. Atau mungkin buat teman-teman yang di kantor, yang biasanya kantornya di daerah perkantoran, ya yang di daerah Jakarta Pusat sana atau mungkin Jakarta Selatan, biasanya kalau kita lagi lunch break teman-teman, lagi jam 11:30 atau jam 12, teman-teman yang kantor pasti tahu gimana susahnya buat nyari tempat duduk buat makan. Benar nggak? Di kantin kek, di mall kek, biasanya pasti rame. Dan biasanya di sana kita itu punya kecenderungan untuk cari tempat duduk buat orang lain, kita pasti lebih cenderung untuk nyari tempat duduk buat kita sendiri dan teman-teman kita. Dan mungkin kita punya satu spot favorit, satu tempat duduk yang favorit, yang dekat sama wastafel, atau mungkin dekat sama tenan makanan favorit kita. Walaupun kita makan cuma berdua, bertiga, dan tempat itu panjang, kita biasanya nggak peduli teman-teman. Mungkin kita kadang-kadang nggak peduli. Biasanya yang penting gue dapat tempat duduk, gue bisa makan, yang lain urusan mereka sendiri. Bener nggak? Atau mungkin yang lainnya lagi adalah contoh waktu teman-teman yang pernah merasakan naik kendaraan umum, khususnya Transjakarta atau KRL, FYI aja gue anak TJ teman-teman, jadi kalau dulu sebelum PSBB gini, sebelum WFH, tiap hari gue harus naik busway, teman-teman pasti tahu gimana rasanya di sana itu nggak ada yang namanya sistem antri. Jadi kalau kita berdiri di sini, tiba-tiba orang di belakang kita waktu busnya datang, mereka bisa masuk duluan. Itu karena semua orang berpikir kalau mereka harus naik bus ini, kalau enggak mereka bakal telat. Ya enggak, gue harus naik kereta ini, kalau enggak gue bakal telat. Yang lain mah ya udah urusan mereka sendirilah, pintar-pintar mereka sendirilah. Gimana caranya supaya mereka bisa naik ke dalam bus atau naik ke dalam kereta tepat waktu. Contoh lainnya mungkin lebih simpel, kita berantem sama adik kita, kakak kita, ngerebutin remote TV misalnya. Pengen nonton Netflix di TV, yang satu pengen nonton YouTube di TV.
Walaupun gue yakin mungkin itu udah sangat-sangat jarang kali ya, karena zaman sekarang semua orang punya gadget masing-masing, ya nggak? Atau mungkin berantem sama abang kalian, pengen naik motor, rebutan kunci motor, yang satu pengen ke sana, satu pengen ke sini, banyak hal teman-teman. Itu cuma sebagian kecil dari contoh-contoh momen dalam kehidupan kita, di mana mungkin tanpa kita sadari, kita itu cenderung mendahulukan diri kita sendiri dan kita kurang peduli sama orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui beberapa minggu kemarin, 3 minggu kemarin kita udah belajar banyak banget gimana Yesus itu pengen kita menjadi orang-orang yang bebas, right? Jesus wants us to be free people, but mostly, tapi seringkali teman-teman, kita nggak merasa menjadi orang-orang yang bebas. Seringkali kita malah merasa sebaliknya, kita merasa limited, kita merasa terbatas sama bahkan apa yang biasa kita lakukan, teman-teman. Dan termasuk hari ini, termasuk topik hari ini adalah pertanyaan besarnya adalah apakah benar kita orang-orang yang bebas? Kalau misalnya setiap kali, kalau misalnya setiap hari, dimanapun kita berada, di kampus kayak di sekolah, di kantor kayak kita ada di tempat yang terbaik. Kita harus pastiin kita dapat tempat makan yang terbaik, kita harus mastiin kita dapat kelompok yang terbaik, kita harus mastiin kita berada pokoknya di tempat yang duluan dari antara orang lain. Gue harus dapat tempat yang paling baik. Apakah itu kebebasan, teman-teman? Are we really free people if we are constantly having to watch our back and look out for ourselves? Ya enggak? Apakah kita sebenarnya benar-benar orang yang bebas kalau kita harus selalu measure up? Gimana kita ngelihat orang lain, gimana kita ngelihat, oh orang itu kayak lebih kece deh, orang itu lebih keren deh. Ya enggak? Are we really free people kalau kita harus pedulikan di mana posisi kita sekarang? Ih kayaknya dia lebih jago deh, gue kok tim B futsal, gue kok tim B basket, tapi dia bisa tim A, pokoknya gue harus lebih bisa kayak dia. Apakah itu kebebasan, teman-teman? Is that freedom? Kalau kita boleh jujur, mungkin kita semua akan setuju kalau perasaan-perasaan kayak gitu justru bukan yang bikin kita merasa bebas, tapi malah bikin kita merasa terperangkap, teman-teman. Sometimes it feels like we are trapped. Ya kan, kita terjebak sama pikiran kita yang harus mendahulukan kita duluan, yang harus mementingkan kita duluan. Pokoknya orang lain belakangan lah, nanti dulu lah. Gimana pun caranya, yang penting gue harus duluan. Dan gue rasa itu bukanlah kebebasan. Itu jauh dari yang namanya freedom. That definitely doesn't feel like freedom. So let's find out the truth, teman-teman. Hari ini kita pengen lihat apa sih yang Yesus bilang, apa sih yang Tuhan bilang tentang isu ini, tentang masalah ini. Oke, sekali lagi teman-teman, di beberapa minggu yang lalu, 3 minggu tepatnya, 3 minggu kemarin kita udah belajar banyak dari satu kitab dalam perjanjian baru, yaitu Galatia, teman-teman. Dan to refresh our memory sedikit, seperti yang udah dikatakan di minggu yang pertama, Galatia ini sebenarnya merupakan suatu surat, teman-teman, surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia pada waktu itu. Jadi untuk mengingatkan kita sedikit tentang background kenapa sih Galatia ini ditulis, gue mau ceritain sedikit, teman-teman. Jadi si Paulus ini adalah rasul gitu ya, yang udah berbuat banyak sama banyak jemaat termasuk di Galatia. Si Paulus ini ceritain tentang gospel, tentang Injil, tentang berita baik, gimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib buat diri kita, buat semua umat manusia, ya kan. Si Paulus juga ngajarin tentang gimana sih cara bangun gereja yang tepat sesuai dengan kehendaknya Yesus dan lain sebagainya. Tapi singkat cerita, ada sekelompok orang yang disebut sebagai group of teachers, atau mungkin guru-guru lah, orang-orang Farisi yang bilang, hey, kalau sebenarnya lu mau jadi pengikut Kristus yang sebenarnya, kalau mau jadi pengikut Tuhan, kalau mau disayang sama Tuhan, sebenarnya lebih dari itu loh. Gak segampang seperti yang Paulus itu bilang. Nih, gue kasih set of rules, gue kasih hukum-hukum ini, lu harus taatin semuanya 100%, baru lu bisa dibilang pengikut Tuhan yang sebenarnya. Dan FYI teman-teman, aturan-aturan itu, hukum-hukum itu bisa gue bilang unik-unik kalau kita bandingkan sama kehidupan sekarang gitu ya. Ada di situ diatur gimana caranya kita berpakaian, gimana cara kita potong rambut, gimana cara kita serve makanan, gimana dan salah satunya adalah untuk cowok-cowok, untuk sunat dan lain sebagainya, teman-teman. Itu adalah isi hukum-hukumnya. Dan ketika si Paulus ini tahu akan hal ini, Paulus ini marah, teman-teman. Dia kesel karena dia tahu bahwa Yesus itu pengen semua orang Kristen, semua pengikut-pengikutnya Yesus, pengikut-pengikut Kristus itu untuk menjadi orang-orang
yang bebas. Jesus wanted people to be free. Yesus nggak mau kalau kita terperangkap sama set of rules, set of laws, hukum-hukum yang kayak gitu teman-teman. Makanya Galatia ini, surat Galatia ini ditulis dengan background seperti itu. Dengan background bahwa Paulus itu nggak setuju sama apa yang group of teachers tadi omongin. Oke, pertanyaan adalah kenapa sih? Kenapa sih Paulus begitu menentang orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada zaman itu untuk harus mengikuti persis hukum-hukum yang dikasih sama guru-guru tadi, sama group of teachers yang tadi. Kenapa? Karena si Paulus ini tahu teman-teman, ketika kita membiarkan diri kita untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk kita bisa dapat kasihnya Tuhan, maka kita akan mulai untuk melihat orang lain secara berbeda. Gue ulangin, when you let yourself begin to think you need to work for God's love atau God's approval or God's grace, you start to see people differently. Ketika kita mikir gitu ya, oh kalau misalnya Tuhan mau sayang sama gue, berarti gue harus ikutin perintah ini, gue harus ikutin aturan ini. Right? Kita akan mulai berpikir, pelan-pelan kita akan melihat orang-orang di luar sana bukan sebagai saudara seiman lagi teman-teman, tapi sebagai kompetitor. Kenapa? Karena kita merasa mereka juga punya tujuan yang sama. Mereka juga pengen dapat kasih karunia Tuhan, mereka pengen disayang sama Tuhan, makanya mereka harus melakukan hukum-hukum ini. Jadi pelan-pelan kita akan mulai menerapkan prinsip every man for himself. Karena kita nggak pengen keduluan sama orang lain. And that's dangerous. Dan Paulus tahu bahwa itu hal yang nggak benar teman-teman. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, Paulus bilang, for you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa your freedom is not just about you. Bahwa kebebasan kita itu sebenarnya nggak melulu tentang diri kita sendiri teman-teman. Bahwa sebenarnya your freedom is connected to other people. Paulus bilang instead use your freedom to serve one another in love. Bahwa sebenarnya kebebasan kita itu ada hubungannya sama orang lain teman-teman. Well mungkin sedikit membingungkan, gak apa-apa, gue akan jelasin nanti di belakang. Tapi yang harus kita ketahui adalah Paulus itu sering banget ngomongin tentang freedom, tentang kebebasan berkali-kali untuk jemaat-jemaat di Galatia teman-teman. Karena dia gak mau jemaat-jemaat di Galatia itu lupa akan hal ini. Dan Paulus pun tahu bahwa kecenderungan manusia itu gak kayak gitu. Bahwa kecenderungan manusia itu menyalahgunakan kebebasan yang kita punya. Yaitu untuk apa? Untuk yang tadi gue bilang, untuk mementingkan diri kita sendiri, untuk mendahulukan diri kita sendiri dibandingkan orang lain. Dan Paul bilang itu salah teman-teman. Apa yang harus kita lakukan, apa yang Yesus pengen buat kita lakukan adalah justru kita pakai kebebasan kita untuk melayani orang lain, to serve one another in love. Dalam ayat yang selanjutnya, Paulus lanjutin lagi, dia bilang, for the whole law can be summed up in this one command. Love your neighbor as yourself, kata Paulus. Jadi dia bilang for the whole law, semua hukum-hukum yang tadi dikasih sama group of teachers, sama orang-orang yang tadi, guru-guru yang tadi, itu sebenarnya nggak usah ribet-ribet kayak tadi. Semuanya itu bisa dirangkum, bisa di-summed up ke dalam satu perintah aja teman-teman, kata Paulus, yaitu love your neighbor as yourself. Kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri teman-teman. Jadi Paulus bilang that's it, that's all, cukup itu. Lu gak perlu benar-benar ngikutin semua perintah-perintah yang tadi karena dia gak mau, karena Yesus gak mau kita terperangkap, terjebak dalam hukum-hukum yang ada teman-teman. Dalam ayat yang ke-15 Paulus melanjutkan, but if you are always biting and devouring one another, watch out, beware of destroying one another. Dalam bahasa Indonesia dibilang kalau lu terus-terusan menggigit sama melahap satu sama lain, katanya hati-hati teman-teman. Karena itu bisa aja menghancurkan satu sama lain termasuk diri kita sendiri. Nah jadi dari semua ayat, dari 3 ayat yang udah kita baca ini sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah tentunya kita dikasih tahu sama Yesus hari ini bahwa kebebasan kita teman-teman itu bukan melulu tentang diri kita sendiri. Tapi Yesus pengen untuk kita pakai kebebasan kita untuk melibatkan orang lain, untuk melayani orang lain. And
If we don't use our freedom for good, kalau kita nggak pakai kebebasan kita dengan baik, dengan benar, maka tanpa kita sadari, pelan-pelan kita akan menerapkan prinsip every man for himself dalam kehidupan kita. And that's really dangerous. So you can use your freedom for anything, teman-teman. Kita bisa pakai kebebasan kita buat apa aja. Namanya juga kebebasan, ya nggak? Bebas dong kita mau ngapain aja, bebas teman-teman. Kata Paulus kita bebas mau mengasihi orang atau mau melukai orang. To love or to hurt, bebas teman-teman. Apakah kita mau mengikuti semua perintah-perintah hukum-hukum yang ada ataupun enggak, bebas. Itu enggak mempengaruhi where you stand in God katanya. Enggak mempengaruhi, tapi enggak berarti apapun yang kita pilih untuk lakukan itu enggak ada konsekuensinya teman-teman. Tentu kita bisa pilih pakai kebebasan kita untuk misalnya melukai orang lain. Kita bisa pilih untuk pakai ngomongin orang lain, orang yang jahatin kita bisa merendahkan mereka, kita bisa ngomongin mereka di belakang. Ya enggak, kita bisa ngetawain orang dan lain sebagainya teman-teman. Bisa, kita bisa melakukan itu semua. Tapi not without consequences. Tentu akan ada konsekuensinya teman-teman. Kalau kita mempraktikkan hal-hal yang tadi, kalau kita pilih untuk pakai kebebasan kita untuk melukai orang lain, maka kita akan melukai mereka. Benar nggak? Itu udah pasti. Dan perlahan-lahan kita juga akan melukai diri kita sendiri teman-teman. Mungkin awalnya kita merasa puas gitu ya, kita bisa merasa menang. Tapi lama-kelamaan trust me, it's very tiring teman-teman. Jadi Yesus hari ini bilang, kenapa nggak kita coba pakai kebebasan kita untuk hal yang mungkin dunia ini bilang susah, yang mungkin dunia bilang gak masuk akal teman-teman, yaitu pakai untuk melayani satu sama lain. Karena gue percaya di antara kita semua yang lagi nonton, gak ada satupun kita yang pengen hidup di dunia di mana orang-orang itu cuma fokus sama mereka sendiri, di mana orang-orang itu cuma mendahulukan kepentingan mereka sendiri. It will be so scary. Jadi Yesus bilang sekali lagi kita bisa pakai kebebasan kita untuk kita melayani orang lain, kita dahulukan orang lain, kita pentingkan orang lain teman-teman. Dan dengan kayak gitu perlahan-lahan kita bisa memutuskan rantai every man for himself yang dikenal oleh dunia. Well mungkin dari yang semua gue omongin barusan ada di antara teman-teman yang mikir it doesn't make sense, ini susah teman-teman. Ya enggak, ada yang mikir susah banget, gimana caranya kita bisa mementingkan orang lain. Well percayalah sama gue, kalau lu mikir kayak gitu, you're not the only one. Karena seperti yang Paulus bilang tadi teman-teman, bahwa natur kita, tendensi kita bukanlah kayak gitu. Natur kita adalah sinful nature, natur yang berdosa, yang kita cenderung untuk mementingkan diri kita sendiri, yang cenderung untuk mendahulukan diri kita sendiri. Dan untuk mementingkan orang lain itu bukanlah respon kita yang natural. Karena itu Paulus bilang, perilaku ini, sikap yang mau kita ambil ini itu datangnya dari Tuhan. Itu enggak gampang teman-teman. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui adalah itu yang Tuhan pengen kita untuk lakukan, itu yang Yesus pengen kita untuk lakukan. Dan di sanalah kita bisa menemukan kebebasan yang sejati. That's where we'll find real freedom teman-teman. Kebebasan dari apa? Freedom from fighting for our rights and putting ourselves first. Kita bisa terlepas dari pikiran-pikiran kita yang pengen selalu terdepan, yang pengen selalu mendahulukan kita duluan teman-teman. So sekali lagi teman-teman gue tekankan, kita bisa pakai kebebasan kita untuk orang lain. We can use our freedom for others. Kita bisa mencoba untuk meletakkan kebebasan orang lain, kita bisa mencoba untuk meletakkan kepentingan orang lain, kita bisa coba untuk mendahulukan orang lain di atas kepentingan kita masing-masing. Gimana caranya? Banyak banget yang bisa kita coba mulai dari hal kecil sekalipun teman-teman. Contoh kita bisa let them cut in line. Kalau misalnya ada yang lagi antri di lift, di kampus kayak di kantor, di gereja, dimanapun, mungkin lu udah yang paling depan, tinggal giliran lu untuk naik lift, tapi kalau lu lihat ada orang lari-lari dari belakang, mungkin mereka telat or something, ya enggak, dan lu tahu kalau jam masuk kelas lu masih lama, kenapa enggak kita coba untuk tawarin, lu udah telat ya, mau duluan naik lift enggak? Ya enggak, atau mungkin yang lainnya, di gereja kita bisa kasih, mungkin kita biasa suka ngetek tempat, ya enggak, waktu ibadah yang ramai, mungkin kita lihat ada satu keluarga yang dari tadi dia udah datang, tapi belum dapat tempat karena kebanyakan jemaat suka ngetek tempat duduk. Kenapa nggak kita coba tawarin, udah dari tadi ya Pak, Bu, Om, Tante bisa duduk di sini dulu mungkin.
Ya enggak, ada banyak teman-teman. Let them get credit on project. Kalau misal kerja kelompok, ada project di kantor, di kampus atau dimanapun, ada teman lu yang lebih bersinar, lebih stand out, mungkin mereka lebih di-recognize, let them be teman-teman. Let them have what they need because we already have what we need. So inti dari semua pesan hari ini adalah free people put others first teman-teman. Jadi that's our bottom line for this week. Free people put others first. Orang yang benar-benar bebas di dalam Tuhan itu mendahulukan orang lain terlebih dahulu teman-teman. Because loving others is what matters. Kata Paulus, kata Yesus. Ya enggak, semuanya bisa dirangkum dalam satu perintah aja, yaitu mengasihi sesama. Dan dengan kita mengasihi sesama, by loving others will lead to freedom, to real freedom teman-teman. I know sekali lagi ini adalah hal yang susah, ini adalah hal yang gak gampang teman-teman. This may sound impossible, it does not make sense, tapi gue pengen ajak kenapa gak kita coba pikirin sebaliknya. Coba kita pikirin gimana kalau ada orang yang memperlakukan lu seperti itu teman-teman. Gimana kalau orang mendahulukan lu teman-teman. Ya enggak, hal yang gue mulai coba praktekkan beberapa belakangan ini adalah waktu gue nyetir, ya kan biasanya kalau lagi macet panjang, kita ada orang yang suka nyelip-nyelip dari samping kiri kanan, biasanya kan ada orang yang ngotot banget gak mau ngasih, ya enggak. Gue termasuk orang yang kayak gitu dulunya, tapi gue mulai belajar gimana, ya udahlah kasih duluan aja, karena gue pernah merasakan gimana rasanya waktu gue lagi terjebak di situasi kayak gitu, gue merasa dikasih masuk ke line, ke barisan, ke antrian sama orang di belakang teman-teman, dan itu rasanya sangat-sangat great, it feels so great, right? Dan kalau kita bayangin hal itu kita terapkan sama orang lain, gak usah jauh-jauh teman-teman, sama orang-orang di sekitar kita aja. Kalau semua orang menerapkan hal yang sama, gue percaya kita semua setuju bahwa dunia di sekitar kita akan terasa lebih damai, lebih tenang, ya enggak, less worry, and most importantly, more freedom, lebih bebas teman-teman. And before I end this, sebelum gue tutup teman-teman, I want to challenge you, buat kita coba lakukan hal yang mungkin berlawanan, bertentangan sama natur kita sebagai manusia. Ya enggak, kita pengen coba lakukan hal yang sama sekali bukan kebiasaan kita teman-teman, yaitu mendahulukan orang lain terlebih dahulu. Gue pengen tantang kita semua untuk melakukan itu, dan mungkin aja you will be surprised of the result. Gue berdoa teman-teman supaya kita belajar sesuatu yang baru hari ini. Ingat bahwa bottom line kita hari ini adalah free people put others first. Gue berdoa dengan kita menerapkan hal ini, kita perlahan-lahan bisa masuk ke dalam kebebasan yang sejati yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Amin. So let's pray. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap teguran, terima kasih untuk setiap masukan, terima kasih untuk setiap saran yang Kau berikan pada kami Tuhan. Ajar kami untuk mengerti Tuhan bahwa kebebasan yang kami miliki, kebebasan yang dimaksud oleh Tuhan itu sebenarnya jauh bukan tentang diri kami sendiri aja Tuhan. Ajar kami mengerti bahwa kebebasan yang kami miliki Tuhan itu juga berhubungan, it's connected to other people. Ajar kami untuk mulai mempraktekkan gimana caranya Tuhan supaya kita bisa mendahulukan orang lain, supaya kita bisa menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri Tuhan. Kami tahu itu adalah hal yang sulit Tuhan, karena itu kami minta Tuhan, kami minta kekuatan yang datang daripada Tuhan, karena kami tahu kami gak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bapak, kami percaya dengan kami mengikuti saran, mengikuti perintah-Mu Tuhan, mengikuti apa yang Kau pengen kami lakukan, perlahan-lahan kami bisa masuk ke dalam setiap kebebasan-kebebasan, setiap freedom yang Kau janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami mendengarkan pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis
kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.